Hello everyone, welcome back ya. Good morning. Jadi semalam saya ketiduran ya, jadi nggak sempat upload video untuk latihan soal-soal TOEFL pada malam itu. Jadi yang semalam itu saya ganti untuk pagi hari ini ya. Oke, langsung saja straight to the point ya. Mana nih bang soalnya? Oke, di sini dia ya. Ya, jadi kalau semalam 3 hari yang lalu kita sudah belajar tentang soal-soal structure ya. Jadi nanti di bagian structure itu, structure and written expression itu ya, ini nanti yang kedua diujikan gitu. Jadi yang pertama nanti ada listening, kemudian masuk ke structure and written expression, and yang terakhir itu nanti masuk ke sesi reading ya. Nah, jadi soal structure itu ada 15, kemudian written expression itu nomor 16 sampai nomor 40 ya. Itu ada 25 soal ya. Nah, sekarang kita masuk to number 15 ya, 16 ya. Oke, langsung saja. Ini saya perbesar dulu supaya jelas. Oke. 16 ya. While attempting to fly her plane around the world in 1937, Amelia Earhart mysteriously disappeared. Nah, di sini ya kita menganalisa mana jawaban yang salah di soal ini gitu. Mana pola yang tidak benar. Itulah yang kita cari sebagai jawaban pada soal written expression ini. Ya, kalau kita analisa ya, kita masuk ke hukum-hukum yang pertama ya, the rulesnya itu bahwasanya kalimat itu, sentence itu harus memiliki satu subjek dan satu verb. Kalau dia terdapat dua subjek dan dua verb, itu harus dihubungkan oleh konektor ya. Jadi yang pertama, while ini sebagai conjunction konektor, while attempting to fly ya. Ini kayaknya di reduce ini ya. To fly her plane around the world in 1937. Kemudian ini ada subject dan ada verb di sini. Di sini mysteriously itu sebagai adverb yang ya, ini adverb, ini verb. Oke, nah yang salah itu adalah hers ya, hers plane. Kita nggak boleh menyatakan hers plane ya, yang boleh itu her plane. Contohnya misalnya bukunya her book, buku saya my book ya. Ini hers ini masuk ke dalam possessive pronoun ya. Sementara di sini kita membutuhkan possessive adjective sebagai kepemilikan untuk plane ini ya. Hers plane itu nggak boleh, yang boleh itu adalah her plane ya, sangat gampang ya soal anak SD. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 ya. Correct answer for number 16 adalah B. Oke, next to number 17 ya. Richard writes Uncle Tom's Children, a collection of short stories, were a critical success when it appeared in 1938 ya. Nah, ini adalah subjeknya, ini adalah a collection of short stories ya. Ini juga positif ya, yang menjelaskan si Richard ini ya. Kemudian ini ada where. Nah, ini kok where di sini? Nggak boleh karena subjeknya itu berupa singular, tunggal ya. Pasangan untuk singular itu harus memakai was. Misalnya I ya, I itu harus bertemu dengan was ya. You bertemu dengan where, you, they ya itu bertemu dengan where. She, he, it itu bertemu dengan was ya. Jadi ini nggak boleh karena ini verb untuk subjek yang plural ya. Sementara si Richard ini kan singular orang ya. Jadi di sini harus was. Jawaban yang tepat untuk nomor 17 itu adalah B. Oke, number 18. The principle on which the boat called a hydrofoil is designed is identically to that demonstrated by an airplane when moving through air. Nah, ini juga sudah ketahuan mana langsung yang salah ya. Ini is identically ini.
Karena apa? Di sini sudah ada is design sebagai verb. Terus ngapain ada lagi is di sini ya. So the correct answer for number 18 is A ya. Oke, 19. Migrating butterflies can travel long distance over water. Nah, kira-kira sini yang salah mana ya? Oke, kita analisa ya. Migrating ini sebagai adjektif ya, butterflies ini sebagai noun ya, noun ataupun subjek itu dijelaskan oleh si migrating ya. Jadi fungsi adjektif itu untuk menjelaskan noun ataupun subjek. Misalnya ya, wanita yang cantik, beautiful girl ya. Girl kan itu sebagai subjek, noun dijelaskan oleh si beautiful ya, beautiful girl ya. Beautiful ini kan kata sifat ya, yang menjelaskan si wanita itu apa ya, cantik. Seperti itu, sama seperti ini, migrating butterflies ya, butterflies kupu-kupu yang bermigrasi ya. Nah, ini kata sifat ya, adjektif ya. Kemudian ada verbnya can travel ya, can travel ini udah benar ya, kita sudah membahas kemarin bahwasanya seluruh modal itu harus bertemu dengan verb one ya. Apa saja yang termasuk modal? Modal itu ada can, ada could, ada should, ada saw, terus ada apa lagi? Dan had better ya, itu termasuk modal ya. Itu semua harus bertemu dengan verb one. Kalau tidak bertemu dengan verb one itu sudah pasti salah ya. Kemudian ini can travel long distance. Nah, ini kok distance ya di sini ya. Ini sudah adjectives. Tadi kan adjective itu menerangkan noun ataupun subjek. Distance ini kan bukan noun ya, bukan subjek ya. Subjek noun untuk distance apa? Distance ya. Distance ya. D-I-S-T-A-N-C-E ya. Itulah untuk di sini nggak boleh distance ya, long distance. Karena kalau kita kalau kita cek di Google ya, cobalah dicek ya, apa itu distance. Saya rasa itu adjektif ya, adjektif ketemu adjektif nggak boleh. Long sini sebagai adjektif, masa ketemu adjektif lagi, dia harus distance ya. Misalnya long distance relationship. Nah, itu merupakan long itu untuk menerangkan si noun ya, over water. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah C. Seharusnya dia distance ya. Oke. Yang terakhir ya, number 20. During an early period in the settlement of the western United States, pioneers cleared parts of the wilderness by marking trees to establish a boundary. Oke, ya. Sini ada early, nggak boleh ya. An early seharusnya ya. A, I, U, E, U itu harus bertemu dengan N ya. N ya. Ini nggak boleh early. Misalnya an animal ya, an animal ya. Kita nggak bisa bilang animal ya, an animal gitu ya kan. Nah, itu harus, ini harus sangat-sangat kita perhatikan, sangat detail ya, karena ini satu poin pun sangat berharga loh di soal written expression, sangat-sangat berharga gitu. Ya, jadi sangat gampang sebenarnya ya, cuman memang harus butuh ketelitian yang sangat-sangat jeli ya, karena banyak pengecohnya sebenarnya di struktur ini. Ini ketika kita dikecoh ya, kita harus mengerti mana yang salah, mana yang benar, dan ketika itu salah, apa jawaban yang benarnya, kan seperti itu ya. Jadi nggak boleh tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan habis kita, sayang uang kita nanti kalau ujian. Saya kemarin itu ujian itu merogeh berapa ya, 550 sampai dengan 600 tergantung instansinya ya. Kalau saya dulu ujiannya di Universitas Negeri Medan, nah itu ada diskon karena alumni. Nah, untuk orang-orang luar kita nggak tahu, pastinya lebih mahal ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, thank you. If you have a question for this explanation, you can drop your question ya at the comment below. Oke, thank you so much everyone. Kita akan melanjutkan ini ya nanti malam lagi, karena kan ini seharusnya untuk video yang semalam, tapi karena langsung ketiduran, kecapean ya, jadi saya ganti untuk pagi ini. Oke,
Have uh, have a nice day. Bye bye.